Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku balik lagi sama ayah aku. Jadi di sini aku mau wawancara ayah aku, berhubung kemarin aku kan ada vote gitu di Instagram. Mau nggak kalau aku ceritain gimana perjuangan Bapak Muflison ini berhenti dalam merokok? Karena ayah dulu sempat merokok itu dari kelas 5 SD. Wow, sampai tahun 2010. Kayaknya umur ayah dulu itu masih 50-an. Ya kan ayah? Jadi kita mulai aja teman-teman tanpa berlama-lama basa-basi. Jadi di sini semua bapak juga ya videonya. Di sini kan ayah, aku mau nanya sama ayah. Ayah, sejak kapan ayah merokok dan kenapa ayah mencoba-coba untuk merokok? Begitu Pak. Ayah merokok sejak kelas 5 SD. Mengapa mencoba-coba merokok? Karena waktu itu kami di kampung tidak ada yang tidur di rumah, anak laki-laki tidur di surau. Jadi kalau malam-malam itu di surau itu sama-sama dicuri lah rokok guru mengaji. Rokoknya itu rokok daun nipah. Belajar-belajar lah merokok. Kemudian terbiasa. Kemudian waktu itu rokok yang ada dijual di kampung itu di warung-warung, ada rokok buatan Parang Panjang namanya. Yang ayah pakai apa? Kedua-duanya. Rokoknya itu baunya harum, rasanya manis, tapi setelah dihisap pusing kepala kita mengisapnya. Sempat kayak lenong isapnya itu. Lenong ini apa nih? Kata Pusing. lenong ini pusing. Pusing. Jadi lenong itu bahasa Sidimpuan. Lenong itu pusing. Pusing. Apa itu pusing? Habis itu sampai ya di SMP tetap merokok. Rokok ayah tukar di SMP menjadi jadi kemudian rokok ayam itu tukar terus. Kadang-kadang ada rokok Lain pula juga. itu. Banyak macamnya, pokoknya Ayo coba aja semua. coba semua. Gak Sampai di konsisten. SMA rokok. Nah, Kadang-kadang itu sampai setinggi-tingginya rokok waktu itu. Waktu itu rokok itu paling mahal itu kalau sekali rokok. Kemudian tunggu dulu. Ayah beli rokoknya tuh pakai duit ayah. iyalah, enggak, ayah nak mau beli rokok dengan uang orang tua. Ayah di SMP sudah bekerja sendiri. Apa kerja ayah? Ayah di SMP dulu sekolah di Parang Panjang, pulang sekolah menolong orang jualan, jual kelontong, Jualan. ya, jual kaset, jual kelontong, apa aja ya tolong. Kemudian bukan digaji, enggak, paling-paling gajinya makan. Karena ayah tinggal di toko orang itu. Ayah waktu sekolah tinggal di toko orang itu, yang penting sama ayah. Ayah enggak bayar ongkos kontrak dan kemudian dapat makan dari orang itu. Jadi ayah di sana merokok. Tapi ada sayangnya waktu sekolah. Karena terlalu bebas model itu, raporannya ayah hanya 2 yang biru, yang lainnya masak cabenya semua merah. Tapi ayah tetap naik kelas. Tetap naik kelas. Ya. Itu jabatannya. Yang biru itu apa ya bahasa Indonesia lah, aku rasa itu ya. Lupa ya, agama dengan bahasa Indonesia, tidak salah ya. Apa lah jurusan ayah itu bahasa Indonesia habis tuh? Siap itu ayah masuk SMA, merokok jalan terus. Rokok ayah waktu itu. Ya. Waktu itu ayah tidak di Parang Panjang tinggal lagi. Ayah berulang dari Parang Panjang di kampung sekolah. Pulang sekolah ayah berkebun. Pokoknya mencari uang lah, kadang-kadang bertukang. Tukang itu pulang sekolah paling dapat uang gaji Rp750. Ya 7.500 Per hari ayah. Rp750 sehari. 750 Rp750 satu sehari. hari Ya ya. Allah. Pulang sekolah. Mungkin jelek itu. Kemudian ya waktu itu rokok entah Rp50 sebatang tak sampai. Ya gara-gara bertukang itu enak merokok itu, jadi merokok jalan terus sampai kuliah. Masih bersambung sampai Kuliah merokok juga, ada rokok ya kuning itu. Ya nggak tahu aku ya. Tapi beli rokok itu sebatang-sebatang. Nggak banyak-banyak. Paling-paling 4 batang satu hari, 5 batang atau 6 batang. Yang merokok kuatnya udah tamat kuliah, udah nikah. Itu rokok ayah waktu itu penyakitnya ada satu, sekali setahun ayah tetap dapat penyakit batuk. Wajib itu dapat batuk sekali setahun.
Batu berdahak gitu ya. Iya. Kemudian dada ayah itu sebelah kiri sakit itu. Itu yang merokok. Itu yang merokok. Memang Jadi sebenarnya ya, kok bisa gitu ayah ketagihan merokok? Apa yang karena membuat candu. itu tagih? Terlalu candu merokok. Kita kalau udah terbiasa merokok, itu nanti kalau tidak merokok kita, ada kawan ayah orang Lubuk Basung, si Pia namanya. Kalau siap makan, kalau tidak ada dia rokok, mulutnya itu gini sini dia. Itu kami pun ketawa-ketawa menengok dulu itu. Ayah nggak sampai kayak gitu kan? Jadi waktu di Selimpuan ayah rokok terus, rokok ayah 2 bungkus sehari. Weh, 2 bungkus sehari, Ya. 1 bungkus berapa itu harganya ya? Waktu itu mulai dari harga 9.000 naik terus sampai harga 13.000. Berarti ayah merokok menghabiskan uang waktu tahun 2010 sekitar 1 hari untuk rokok aja 26.000 1 hari. Karena saking candunya merokok itu, waktu ayah mengerjakan tugas di sekolah, sempat ayah membakar rokok itu 2 batang di jari ayah, tidak sadar ayah itu. Coba ceritakan kayak mana, kenapa bisa 2 batang gitu ayah? Ayah menulis di Ayah nulis. di meja piket. Di meja piket, Ya, kemudian rokok itu udah ayah bakar 1 batang ya, taruh di Tangan jari ayah. ini. Ya, menulis jalan terus, saya tidak sadar ada rokok di sini, ayah ambil 1 lagi, ayah gini kan, kemudian ayah bakar lagi. Udah beginilah 2 batang rokoknya itu. saking kecanduan ayah. Datang Ibu Gamelia tahu kan, guru BP. Iya. Pak Tanjung nak mimpi katanya. Mimpi apa? Coba tengok tanganmu dulu. Astagfirullahaladzim. Masih bisa ya ngucap itu ayah? Habis itu ayah kalau bisa berhentilah yang merokok. Nah, Jadi sebenarnya ya, pas sebelum berhenti merokok itu, apa sih yang ayah rasakan setelah merokok itu, kayak perubahan dalam badan ayah gitu? Ada nggak umpamanya habis merokok tambah semangat ayah gitu? sudah siap merokok. Iya. Kalau kita siap makan, merokok, segar dunia ini rasanya. Oh, ada gitu ide-ide terkumpul di situ kan Ya, ayah? ada. Terbuka pikiran itu kata orang, kata ayah enggak ada. Kata ayah nggak maksudku. Enggak ada. Biasa aja. Rokok itu udah jelas candu aja. Enggak ada. Jadi biasa sebetulnya karena cuma Iya. kecanduan aja ayah di situ. Iya. Oke, jadi kayak mana cara ayah berhenti merokok? Oh, kalau berhenti merokok itu panjang sejarahnya itu. Ada 3 sejarahnya itu. Kok pakai sejarah pula ini? Ceritanya. Ceritanya, ya. Pertama, ceritanya begini. Ayah mengaji di pengajian dokter Sidimpuan. Dokter Sidimpuan, padahal ayah guru ya kan? Ya, cuma ayah Masuk ke dokter. ayah dipanggil orang itu mengaji ke rumah dokter karena ayah kenal sama Tahu dia. aku. Nah, jadi gurunya itu dari Padang Panjang. Jadi sebelum mengaji, siap asa isa itu sebelum mengaji, ayah duduk di teras rumah dokter sama dokter lain. Waktu itu ada dokter banyak ada dokter lain. Merokok juga mereka. Orang tuh merokok. Wih, Dokter cerita ya sama dokter, katanya dia dulu kuat merokok, rokoknya 2 bungkus sehari, 1. Tapi siang itu dia sakit jantung. ya Allah. Jantung sempat diring di Medan. Apa kata dokter sama dia, bapak mau umur panjang atau mau pendek umur pak? Mau panjang umur pak. Nah, kalau mau umur panjang berhentilah merokok, karena dia udah sempat sakit jantung. Dokter ini sama yang kawannya satu lagi ini, mengapa dia berhenti merokok? Waktu itu ada seminar ID di Bukit Tinggi, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, jadi waktu itu dia tidur di hotel di Benteng Bukit Tinggi. Jam 1 malam dia belum tidur. Rokoknya tidak ada, dia candu merokok berdua ini, sesama orang Selimpuan juga. Saya lupa nama satu lagi, dokter. Lupa ya nama Pokoknya satu dokter lagi. juga lah Ya. pokoknya kan ayah. Jadi jam 1 malam itu hari jelebat. Rokok tidak ada. Rokok nggak ada. Pinjamnya lah sama orang hotel payung. Jalan kaki lah dia ada 500 meter basah-basah bajunya, berdua mencari rokok. Untuk nyari rokok ayah. Ya, dapat dia kios ada buka jam 1 malam di entah di mana, nak tahu telah cerita ada 500 meter katanya. Dibelinya 2 bungkus. Kemudian balik ke hotel basah-basah semua.
Sampai di hotel, tukarnya bajunya, dihisapnya lah rokok tadi. Ya, dihisapnya lah rokok tadi. Setelah dia menghisap, dicerita dia, alangkah bodohnya kita ini. Kebodohan katanya. Kita dokter, tapi mau dibodoh-bodohi rokok. Jam 1 malam, hari hujan lebat, mau kita berjauh-jauh mencarinya. Mulai dari itu katanya, aku tidak merokok lagi. Diinjaknya rokok tadi, dengan kakinya saya hancur-hancurnya. Langsung dia berhenti merokok. Masya Allah, berarti bapak itu nggak merokok lagi Enggak, gitu ya? enggak merokok lagi. Atau yang masih merokok? Ayah masih merokok. Ayah sering juga mengambil rokok siapa? Dokter rokok cerutu ini sepanjang ini. Dihisap mulai jam 7, jam 9 malam baru habis sama ayah itu Ya rokok Allah. cerutu Malaysia. Bapak apa ya? Rokok cerutu namanya, buatan Malaysia. Panjang rokoknya. Dokter kalau ke rumahnya ada di ventilasinya itu, ditaruhnya itu. Ayah ambil? Iya. Izin ayah ngambilnya itu? Hah? Izin ayah ngambil? Nggak ada, semua orang mengambil di sana. Orang tahu itu cerutu. Itu kalau bapak kuala lain memang weh. Nah, Habis itu? jadi waktu setelah itu cerita pertama. Bagaimana akibatnya merokok, itulah dari 3 orang dokter cerita. Yang sakit jantung lah mereka ya kan ayah. Yang kedua, waktu ayah kuliah S2 di Medan. Waktu istirahat, ayah kuliah di UMN. Waktu istirahat, ayah selalu merokok di pelantaran UMN itu, ada di bawah pokok mangga. Ada tempat santai di sana. Kadang-kadang di depan kantor, ayah duduk di sana merokok sendirian, kadang-kadang sama kawan. Ada seorang dosen ayah, Pak Barus namanya, dosen bahasa Inggris. Dia ditengoknya ya, kalau ada ayah di sana dia selalu mampir mau cerita. Jadi dia terus menjumpai ayah. Kadang-kadang ditanya, udah minum Pak, udah makan Bapak dari mana? Itulah ceritanya. Berarti baik bapak dosen itu ya ayah? Baik, bagus. Insya Allah. Pak Barus. Sampai dia bilang, enak rokok itu Pak. Jadi ayah malu sendiri kalau dia bilang enak rokok itu Pak. Ayah bilang lah, benar Pak, kalau dibilang enak enggak, tapi kecanduan Pak. Kalau Apa? dibilang enak enggak, tapi kecanduan. Iya. Jadi kalau bisa Pak, berhentilah Bapak merokok. Enggak ada manfaatnya itu Pak. Pertama, kita batuk. Kedua, ya kenapa Pak batuk? Karena sering mendadak kan, iya. Coba lah Pak berhenti merokok, nanti hilang itu katanya. Kemudian sakit dada pernah, cobalah. Jadi Pak, tapi ayah belum bisa berhenti merokok. Merokok jalan terus. Dan kadang kalau ayah kuliah, ayah lihat dosen Bapak tadi. itu? Bapak itu, kalau tidak ada dia yang Merokok ayah? Merokok ayah. Kalau tidak, kalau ada dia, nah ayah pura-pura apa? Sok-sok kalem aja. Nah, yang paling ayah bawa ketua jurusan S2 itu minum-minum di kantin. Duduk. Dia ketua jurusan? Enggak. Oh, Ketua jurusan S2 UMN itu ayah akrab sama dia, dengan ayah aja disuruhnya tidur di kamar dia, di kantornya kalau ayah ke Medan. Tapi kalau istirahat tuh ayah pergi minum sama dia itu, makan bakso. iya. Ya nggak ada bertanya ayah masalahnya. Kemudian ayah kan lama mengaji. Iya. Di Serimpuannya ya mengaji, bukan pengajian orang Muhammadiyah aja, pengajian NU aja, semua pengajian ya ikuti, bukan pengajian dokter-dokter aja, ada pengajian salafi ya ikuti. Waktu itu ayah sudah ikut organisasi salafi pula. Cuma ayah yang nggak pakai jenggot, nggak pakai celana cingkrang di antara orang-orang itu. Emang ayah salafi itu harus pakai celana cingkrang? Ya. Oh, masya Allah ya. Ya sebenarnya enggak, cuma kebanyakan. Kebanyakan. Nah, saya itu rupanya dalam pengajian salafi enggak boleh kita merokok. Iyalah. Nah, enggak boleh merokok. Ya kan pengajian salafi, semua pengajian begitulah ya Ya, kayaknya. haram katanya. Jadi haram. Ayah kurang paham juga. Ayah kurang paham. Tapi ayah merokok terus, tapi nak nampak sama guru ustaz-ustaz itu. Pernah ada mendiang bapak apa namanya, pensiunan tentara, dia ditegur ustaz itu dulu. Ustaznya Bapak Kamal, namanya Ustaz Kamal dari Pekanbaru. Siap waktu itu bapak itu sedang mengaji, kemudian nama pensiunan bapak tentara ini dia merokok di luar di rumah Sekaribo itu. Apa kata ustaz sama bapak itu? Bapak yang merokok di luar, cobalah berhenti merokok.
haram itu. Kalau bapak tidak mau berhenti, saya yang berhenti mengaji katanya. Oh inang-inang nih, Masya Allah. yang keras lah ini kan. Tapi ayah tidak mau merokok sana. Pas kebetulan ayah pergi mengaji salafi ke Sibolga, sama-sama sama Karibo. Bandar kali bapakku memang. Nah, pas di Sibolga kami makan tuh kalau kalau salafi kan makan sepiring bersama. Ayah ambil nasi satu piring, kemudian ayah makan. Habis makan, ayah pergi ke ke belakang rumah orang itu. Belakang rumah orang ada pokok jambu sana. Keluar dengan lagak dan gayanya beginilah. Siap makan hari panas, gulainya pedas, bisa rokok. Oh, enaknya minta ampun. Jadi ada Abu Torik namanya orang dari Aceh. Ayah kenal sama dia baru sekali. Karena kami salafi itu yang mengaji itu bukannya orang Sidimpuan aja, orang Sidimpuan, orang Aceh, orang Medan, orang Pekanbaru, dari Padang. Padang ada ya. Ada gabung itu. Jadi si Abu Torik ini dikejarnya ya ke belakang tadi, tengoknya merokok. Keluarlah sekalian hadisnya. Masya Allah. Masalah merokok. Iya. Merokok ini haram katanya. Tapi ayah kurang mengerti hadisnya itu. Ngadu ayah yang matikannya rokok. Itu katanya berhentilah bapak merokok. Jangan bapak berhenti karena takut sakit. Berhentilah karena lillahi ta'ala. Karena Allah. Jadi kalau bapak berhenti ada pahalanya. Nah itu. Jadi kata si Abu Torik tadi, gitulah. Minta berhentilah bapak merokok karena lillahi ta'ala. Jadi ayah berhenti berdoa lah ya bagaimana supaya berhenti merokok. Jadi lambat laun di sekolah pernah ayah sekali sakit. Dunia ini gelap ayah lihat. Nak nampak dunia ini lagi. Ayah duduk di meja ayah, di kursi di depan meja ayah. Pening gitu ayah ya. Nah, ya kemudian muntah. Ya Allah. Penuh meja itu kena muntah ayah. Meja yang ini sekarang itu ya, yang dulu Iya, itu. iya. Meja yang di Jaga ya, apa itu. Habis muntah tadi, siap itu ayah dibawa Pak Sarip berobat ke puskesmas. Habis itu diantar ke rumah. Ya, ayah sebenarnya tidak perlu dibawa ke rumah puskesmas. Cuman tapi takut dia harus ada obat, takut dia sakit kan. Nanti kenapa pula ya mana ya? Habis itu mencium bau, asalnya orang merokok, bau asap rokok, apa saja rokoknya, walaupun Samsu, apakah apa saja merek rokok, tidak enak lagi bau sama ayah. Sampai sekarang. Pernah ya cium batang rokok itu? Pernah enggak? Gak enak juga. Pokoknya itulah menolak hati ayah itu untuk merokok. Berarti emang Allah kabulkan hati ayah buat nggak merokok Iya. lagi ya? Nah itulah. Berarti yang memperkuat ayah tidak merokok itu adalah doa. Ya doa seperti yang dibilang si Abu Torik, mungkin sama dosen sama Abu Torik sama dokter itu tadi. udah mendoakan ayah juga ya, kan? Iya. Berhenti merokok sama-sama. Ya sama-sama berhentilah kita merokok. Bukannya apa, cuma kita berhenti merokok supaya sadar untuk kesehatan kita masing-masing. Nah, itulah ceritanya. Jadi apalah saran ayah atau pesan ayah buat kawan-kawan aku yang nonton ini gitu ya, apalagi terutama yang laki-laki anak muda ya kan langsung mulai Ya, sama bagi 23 anak-anak tahun, muda. 20 tahun. Ya, bagi Apalagi anak SD dan SMP ya. Oke. Ini cerita ini ayah buat. Ini adalah cerita keadaan ayah, bukan keadaan orang lain. Bukan menyuruh orang untuk berhenti merokok, tidak. Jadi di sini kami nggak nyuruh orang untuk berhenti merokok. Nah, itu terserah orang itu lah mau merokok dia atau tidak. Cuma tadi ke pertanyaan mengapa ayah berhenti merokok, Iya. itulah sejarahnya. Jadi kalau pesan itu, ya kalau kita masih bisa berhenti, ya kalau mau berhenti. Tapi kalau udah kecanduan itu, kalau udah susah untuk berhenti, ya kalau bisa umpamanya 1 bungkus sehari, coba kurangi aja menjadi setengah bungkus. Pelan-pelan gitu lah ya, Pelan-pelan kalau nggak langsung kita. gitu. Terserah kita lah itu. Tapi kalau ayah ditanya, ya mungkin ayah akan mendengar pengajian begini begitu, kemudian ayah selama tidak merokok, tidak ada lagi batu-batu. Selama bapak aku nggak ngerokok, nggak lagi Iya, bapak nggak punya ada batu. batu. Bedah ada ya? Nggak ada, Sakit dada? nggak pernah, nggak ada. Sakit dada ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, itu apanya? Efeknya. Efeknya sama saya, sama ayah. Nah itulah.
Jadi bukan ayah melarang orang merokok, enggak, terserah orang itunya ayah. Cuma ini sejarah bagaimana ayah berhenti merokok. Memang ada orang bertanya, kok bisa berhenti Pak Tanjung? Ya ceritakan begitu. Oh, memang saya cita-cita saja dulu mau berhenti juga. Tapi susah berhentinya. Karena dari kelas 5 SD udah mulai merokok. Itulah ceritanya. Jadi pada anak-anak muda laki-laki, kalau bisa sebelum kecanduan merokok, kalau bisa berhenti. Kecanduan ya pelan-pelan, ya kurang-kurangi saja merokok itu. Kalau nggak mau berhenti, kurang dari sebungkus jadi setengah bungkus. Dari 2 bungkus jadikan 1,5 atau 1 bungkus udah. Nah itu aja. Iyalah ya. Jadi nggak masalah. Yang namanya rokok ini siapa aja candu. Enak sama dia merokok itu, apalagi siap makan. Kalau nggak dapat rokok siap makan, lenong. Gagal kali rasanya. Lenong. Jadi apalah efeknya setelah ayah berhenti merokok? Ada nggak? Ketabung duit entah apa gitu. Oh kata orang. Kata ayah apa kata Enggak, orang? ini cerita orang dulu. Oh. Orang beranggapan itu kalau dikali-kalikan kan 26.000 sehari waktu tahun 2010, 2011 ya. Kata orang kalau ayah kali-kalikan itu udah bisa 26.000 kali 3 berarti 780.000 bisa menabung sebulan. Tapi nyatanya Kenyataannya sampai sekarang 1 sen pun enggak ada itu. Enggak ada. Gaji ayah segitu yang habis segitu juga. Cuma yang jelas hanya sekedar berhenti. Itu saja. Yang jelas hanya sekedar berhenti. Kata orang kan bisa itu. Kalau 700.000 aja lah sebulan, oh setahun udah berapa, 10 tahun udah berapa, apalagi 100 tahun. mungkin itu karena ayah punya anak juga ya kan. Coba kalau anak-anak sekarang kan ayah ada dia nggak punya anak gitu kan ayah. Tabung dia mungkin. Tabung-tabungan Nggak tahu ini, lah, tabungan kalau kayak gitu. rezeki Atau rokok. ayah. Kalau ada orang bilang rezeki rokok itu kan sudah ada, memang udah ada rezeki rokok. Rezeki rokok itu Nah, udah ada. itu rokok. Iya emang Ya, iya. terserah lah. Nah ya itu aja ya. Ya berhenti karena lillahi ta'ala dan minta ridho dari Tuhan dan badan supaya badan sehat ya punya. Alhamdulillah dihentikan Tuhan itu aja. Berhubung bapakku udah ngantuk, sekian dari aku. Nanti kalau ada lagi hal-hal yang menarik dari ayah mungkin akan aku sharing, semoga bermanfaat. Sekian dari kalian berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.